Akhirnya Pak mertuanya Pak Trisno ini langsung naik dan membuka tutup toren airnya. Pas dibuka semuanya, astagfirullah. Apa itu, Cuk? Mertuanya Pak Sutrisno ini melihat ada bangkai di dalam toren airnya. Halo para sedulur, kembali lagi bersama dengan gue Mas Ope di sini. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti gue dan telah mengklik video ini. Dan di sini gue akan membawakan suatu cerita yang tentunya sangat mengejutkan bagi kita semua. Kejadian ini itu sebenarnya sudah terjadi beberapa bulan yang lalu dan ini sangat viral banget. Viral di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan banyak sekali berita-berita yang meliput berita tersebut. Mungkin buat kalian yang seneng banget nonton berita pasti tahu lah sama kejadian ini. Dan buat kalian yang nggak suka nonton berita, yuk kita dengerin baik-baik, kita pahami baik-baik apa sebenarnya yang terjadi dengan kejadian ini. Kejadian ini nggak hanya begitu saja, banyak sekali misteri-misteri yang ada di belakang kejadian ini. Jadi buat kalian, tunggu dulu, jangan lupa di subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian, gua akan menjadi YouTuber terbesar di dunia, bisa mengalahkan Mr. Beast. Pokoknya tolong dibantu guys. Oke guys, siapkan mental kalian, karena bersama Mas Opet kita tuntas semuanya. Oke, let's go. Kejadian ini diduga dari beberapa kesaksian warga yang ada di rumah belakang Pak Sutrisno. Jadi saat itu ada salah satu warga yang bernama Yogi itu mendengarkan suara yang sangat keras sekali. Kebetulan Yogi ini rumahnya pas banget di belakang rumahnya Pak Sutrisno. Makanya Yogi ini mengira kalau suara yang sangat begitu keras tadi itu ini. Apa sih? Dia ngiranya mungkin Pak Sutrisno lagi gelut sama istrinya. Ya biasalah namanya rumah tangga kan. Tapi karena mungkin penasaran kali ya, Yogi ini langsung nyamperin rumahnya Pak Sutrisno. Tapi bukannya Pak Sutrisno yang ditemuin, melainkan anaknya yang ditemuin. Karena yang di rumah ya cuma itu. Karena Pak Sutrisno ini lagi main badminton sama teman-temannya di lapangan. Le, bapakmu ono ora nang omah? Oh, anu Pak, Bapak lagi main badminton sama teman-temannya. Emang ada apa ya Pak? Oh enggak Le, anu aku mau ngrungokne suara yang gede banget. Ngrungokne ra? Aku ya krungu Pak, tak kira malah suara kuntilanak alah percaya kita ini. Jan. Soalnya tuh kayak suaranya tuh keras banget. Ya kali masa kuntilanak, nggak mungkin lah. Kuntilanak nggak jerit, ketawa dia, hihihi, nggak mungkin. Nah dari situ makanya Pak Yogi ini langsung kembali ke rumahnya. Kemudian di lain peristiwa pada tanggal 26 Mei 2024, istrinya si Bapak Sutrisno ini disambat sama si Pak Trisno. Pak, kok banyune anu yo, mambu amis yo. Tolong Pak, cek torene ono apa isine. Karena saat itu sebelumnya toren yang ada di rumah Pak Sutrisno telah dibersihkan, telah dikuras. Makanya Pak Trisno pas disuruh sama istrinya tuh nggak mau. Ya ngapain orang kemarin aja udah dibersihin kok suruh ngecek-ngecek lagi. Tapi keesokannya airnya yang ada di rumah Sutrisno ini bertambah keruh dan baunya tuh sangat menyengat sekali. Karena saat itu Pak Sutrisno juga merasakan hal yang sama, makanya Pak Trisno ini langsung ngecek toren yang ada di atas rumahnya, yang ada di belakang. Dan Pak Sutrisno ini mengajak mertuanya untuk membantu. Sumpah Cok, ini gila sih. Apa ya, airnya kan dipakai buat kehidupan sehari-hari kayak mandi, minum, nyuci baju. Ya coba kalian bayangin lah. Jadi ya lur, pas Pak Sutrisno sama mertuanya ini sampai belakang rumah, pas mau ngecek toren air, tuh mereka ngeliat kalau ditutup torennya itu ada lalat hijau. Kayak lalat ini banyak banget. Dari situ ya langsung Pak Sutrisno sama mertuanya ini curiga, merasa aneh, kok bisa-bisanya toren yang tertutup rapat tadi itu bisa dikerubungi sama lalat hijau. Aneh ya. Nah,
Mungkin Pak Trisno sama mertuanya itu mikirnya mungkin ada bangkai tikus kali ya, atau mungkin bangkai cicak. Dari situ ya ini nggak habis pikir, nggak lama mikir maksudnya, mereka langsung membuka toren air itu. Dia ambil tangga lalu naik ke atas. Posisinya toren itu ada di atas, makanya pakai tangga. Nah, pas Pak Sutrisno ini sudah sampai atas, kemudian udah diputer tuh torennya, kemudian udah dibuka, mungkin sekitar 10-15 cm lah ya. Itu baunya, cuk. Pak Sutrisno tuh sampai muntah-muntah, nggak ya, karena nggak kuat nahan baunya itu. Dan pas itu Pak Trisno tuh juga lihat kalau di dalam torennya tuh ada kayak semacam bantalan, kayak apa ya, kayak bantal lah ya, bantal di dalam toren tuh, kemampul tuh pokoknya. Dia lihat itu. Terus akhirnya ya Pak Trisno ini ngomong sama Pak mertuanya, "Pak, tolong coba cek nih Pak, ini kok ono bantalan ya, jajal cek nih Pak, tolong. Aku serakuat mambune, mambu banget." Dengan rasa berani dan menahan bau yang sangat pekat, akhirnya Pak mertuanya Pak Trisno ini langsung naik dan membuka tutup toren airnya. Pas dibuka semuanya, astagfirullah, apa itu, cuk? Mertuanya Pak Sutrisno ini melihat ada bangkai di dalam toren airnya. Makanya dia langsung kaget, dan posisinya orang itu sudah nggak bernyawa, udah matilah, udah jadi mayat kemampul di dalam toren airnya. Dari situ mereka tuh langsung turun dan lapor kepada pihak RT biar kejadian ini tuh bisa dilaporin sama pihak polisi. Pukul 18.30, polisi dan tim Inavis itu sampai di rumahnya Pak Sutrisno. Jadi buat kalian yang masih belum tahu apa itu tim Inavis, Inavis itu kepanjangan dari Automatic Fingerprint Identification System, di mana ini merupakan sistem untuk melakukan identifikasi terhadap orang, terhadap mayat itu secara otomatis. Karena kan posisinya pas itu mayatnya kan nggak tahu siapa, makanya tim Inavis ini datang untuk ngecek lah biar tahu siapa yang ada di dalam toren itu. Polisi dan tim Inavis itu membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam untuk mengevakuasi mayat yang ada di dalam toren air. Mereka mengalami kesulitan karena ini badannya itu udah membengkak, udah membesar lah pokoknya. Karena kan bolongan torennya itu kan nggak gede-gede banget lah ya, mungkin seukuran orang kan, dan pas itu kan posisinya mayatnya sudah membengkak, makanya mereka kesulitan untuk menarik keluar. Nah, setelah berhasil dikeluarkan, mereka ini mau mengidentifikasi siapa mayat itu, mau diotopsi lah. Tapi pas diotopsi, mereka tuh ngelihat kalau di belakang tubuh mayatnya itu ada tato, di mana tatonya itu sebuah nama, dan namanya itu adalah Devoy. Tapi ya untuk memastikan lebih lanjut, mereka ya tetap melakukan otopsi biar nggak salah lah. Kemudian di lain waktu, polisi itu sempat mendapatkan kesaksian, keterangan dari beberapa warga di sekitar rumahnya Pak Sutrisno. Jadi mereka mendapatkan laporan bahwa ada suara teriakan seperti yang gue ceritakan di awal tadi, suara teriakan yang begitu keras. Makanya dari situ pihak polisi merasa penasaran, dan mereka langsung bertindak dan mendalami kasusnya. Nah guys, seperti yang gua awal katakan tadi, jadi kejadian ini masih menjadi teka-teki, menjadi sebuah misteri. Kenapa? Ya pokoknya ada keanehan-keanehan yang terjadi di dalamnya. Sebelumnya gua ceritakan terlebih dahulu. Jadi dari hasil otopsi, mayat yang ada di dalam toren air itu adalah Devi Karmawan yang berusia 27 tahun. Dan ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Devi Karmawan atau biasa disebut dengan Devoy ini merupakan bandar narkoba yang ada di daerah sana. Hah? Kok bisa gitu, Mas? Jadi sebelum mayat Devoy ini ditemukan di dalam toren air, ada bandar narkoba yang tertangkap oleh pihak polisi. Abdul Aziz namanya, dan ditangkapnya itu di Jalan Puskesmas Pondok Aren sekitar pukul 11:40 malam. Barang bukti yang ditemukan itu berupa 5 klip plastik sabu seberat 1,16 gram. Nah, jadi gua ceritakan kenapa si Abdul Aziz ini ketangkep. Jadi saat itu tuh ada seseorang yang menyuruh Abdul Aziz ini untuk mengirimkan paket berupa sabu kepada konsumennya.
Dan saat itu Abdul Aziz ini dijanjikan kalau dirinya berhasil mengirimkan, itu akan diberikan 2 gram sabu kepada si Abdul Aziz. 2 gram itu bisa bertambah kalau dirinya itu bisa mengirimkan 10 gram, karena perjanjiannya itu jika dirinya berhasil mengirimkan 5 gram paket sabu, dia akan mendapatkan 2 gram sabu. Pada saat itu dirinya tuh disuruh mengirimkan paket sabunya itu di daerah Cengkareng. Dan pada saat pengirimannya tentunya dia nggak sendiri dan ada teman-temannya. POV ya guys, ternyata Devo yang ditemukan di dalam toren mayat tadi itu merupakan teman si Abdul Aziz yang saat itu hendak melakukan operasi pengiriman sabu kepada konsumen. Jadi saat itu pas operasi pengiriman itu diantaranya ada Devoy, kemudian ada Perong, ada Dwi, dan ya sama si Abdul Aziz. Mereka berempat ini mengirimkan paket sabunya itu di salah satu rumah kosong yang ada di Pondok Aren. Dan pas sampai di sana, itu posisinya konsumennya belum datang. Dia memecah-mecah lah menjadi kecil-kecil itu sabu biar bisa dimasukkan ke dalam plastik yang ukurannya tuh kecil-kecil. Tapi sebelum melakukan aksinya, ternyata mereka tuh mengonsumsi terlebih dahulu sabu yang telah dijanjikan sama pihak pengirimnya. Makanya dari situ mereka berempat tuh pusing, ngefly karena telah mengonsumsi sabu itu. Nah, pas mereka lagi seneng-seneng, lagi ini, tiba-tiba operasi tersebut itu diketahui sama pihak polisi. Mereka berempat pas dengar suara bunyi wiu dari pihak polisi, dari mobilnya Pak Polisi, mereka berempat tuh langsung kabur, mencar sendiri-sendiri, nggak nyambur, pokoknya mencar sendiri-sendiri. Dan si Devo ini, yang temannya si Abdul Aziz yang menjadi mayat tadi, itu lari ke belakang rumahnya Pak Sutrisno. Karena ya lokasinya itu nggak jauh banget dari rumahnya Pak Sutrisno. Karena mungkin efek ngefly ya, terus mungkin karena dirinya takut ditangkap sama Pak Polisi, akhirnya si Devo ini bersembunyi di dalam toren air. Karena saat itu yang dilihat ya cuman ada toren air. Dia mikirnya, oh di dalam toren air aman nih, makanya dia panjat, dia buka, langsung masuk ke dalam situ. Aman sih ya guys ya. Tapi ya gitu hasilnya, jadi mayat cok. Karena polisi yang tidak menemukan apa-apa, akhirnya mereka kembali lagi ke kantor polisi. Dan di peristiwa yang pas Pak Sutrisno ini menemukan sebuah mayat di dalam toren air, Pak Polisi ini kaget kalau ternyata itu merupakan Devo yang selama ini menjadi buronan dari pihak kepolisian. Karena statusnya Devo ini adalah bandar narkoba. Dari hasil otopsi yang telah dilakukan oleh pihak polisi, ternyata tubuh dari si Devo ini terdapat sebuah tanaman alga. Alga ilmiah banget ya, apa sih ini, bahasa kerennya tuh lumut. Jadi pas diotopsi ternyata tubuh si Devo ini di dalamnya sudah ada lumut. Dari situ makanya dapat disimpulkan bahwa Devo ini sebelum menjadi mayat yang sudah ada di dalam toren air itu posisinya masih hidup. Tapi setelah mayatnya ini diberikan kepada pihak keluarga, menurut pihak keluarga ini, Devo ini mengalami sebuah kekerasan sebelum akhirnya menjadi mayat. Tapi ya aneh cok, karena dari hasil otopsi itu tidak ditemukan sama sekali hasil kekerasan, atau tidak ada sama sekali tanda-tanda di mana dia disiksa, dipukulin, entah pokoknya nggak diapa-apain lah, karena di situ nggak ada hasilnya. Nah sebenarnya di sini sangat ambigu ya cok, karena apa ya? Yang pas gua ceritakan di awal tadi kan, Pak Yogi sama si anaknya Pak Sutrisno itu kan dengar suara yang sangat keras banget. Kalau dipikir secara logika ya, ini nggak mungkin Pak Yogi sama anaknya Pak Trisno dengar suara yang sangat keras banget kalau nggak terjadi apa-apa. Tapi pas saat di peristiwa itu katanya si Devo ini ya cuman masuk. Kalau cuman masuk mah nggak perlu bengok-bengok lah. Nek bengok-bengok ya jelas ketahuan polisi lah. Dan dari hasil otopsi juga itu nggak ditemukan kalau ada tanda-tanda kekerasan. Terus suara tadi apa cok? Menurut kalian gimana? Dan kalau dipikir ya, pas misalnya kamu lah iseng lah, coba masuklah ke dalam toren air, buka, masuk, nah pasti kan pas masuk terus ditutup, itu kan nggak mungkin posisi tutup torennya itu kan kenceng. Ya mana mungkin bisa lah nutup dari dalam. Tapi pas Pak Sutrisno sama mertuanya tadi, itu posisinya
tutup torrentnya itu kenceng, Cok. Jadi kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi sama kejadian itu? Apa mungkin memang bener apa yang dikatain ibunya kalau dirinya itu mengalami kekerasan terus akhirnya ya dicemplungin aja langsung ke dalam toren air. Tapi dari pihak kepolisian, isu-isu tersebut tuh disangkal sama mereka dan mereka mengungkapkan bahwa si Devo ini mati karena aksinya sendiri. Gila, Cok, aku juga bingung banget sih. Ya, kalian simpulin lah, tulis di kolom komentar gimana. Terus ini Mas, gimana ceritanya tuh si keluarganya Pak Trisno? Apa nggak trauma sama kejadian itu? Ya kalau dipikir-pikir, pas istrinya Pak Sutrisno tadi kan sambat, baunya kok amis. Nah, air yang amis tadi kan digunakan buat kehidupan sehari-hari. Ya kalau gua jadi mereka ya langsung trauma lah, Cok. Masa gua kok aku biar keren dikit lah, gua minum air mayat, Cok, rendeman mayat, jijik lah gua, sumpah, langsung muntah-muntah dari situ. Tapi ya untung saja ya dari keterangannya Pak Sutrisno sama ibunya itu, air yang digunakan pas saat itu nggak dipakai buat minum, ya cuma dipakai buat mandi sama buat inilah, buat nyuci baju. Dan mereka tuh minumnya ya air galon, nggak minum yang air rendeman gitu, air yang dipanasin di kompor tuh enggak. Jadi ya aman lah, untung aja ya, Cok. Coba kalau itu buat minum, wah pasti traumanya kayak apa tuh. Jadi seperti itu guys cerita dari mayat yang ada di dalam toren air rumahnya Pak Sutrisno. Buat kalian semua para sedulur-sedulurku, kalau kalian merasa ada yang aneh dengan air di rumah kalian, cobalah kalian cek di dalam toren air. Ya mungkin siapa tahu ada kayak gitu, kan nggak ada yang tahu. Dan gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Tandanya ya kalian mendukung gua untuk menjadi YouTuber terbesar di dunia, mengalahkan Mr. Beast. Kayak itu tuh. Oke, buat kalian yang mau request apa bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian yang suka, jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, di komen, ya pokoknya itulah, jangan lupa. Oke, gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.